Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizky Pangestu dengan NPM 2115 dari kelas PSTB. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir praktikum sistem basis data, di mana di sini diperintahkan untuk membuat table, maksudnya database dengan record. Ada 5 record, termasuk saya Rizky Pangestu. Kemudian ada 4 dari asisten praktikumnya. Nah, selain itu juga saya mencoba untuk menjalankan perintah select, insert, update, drop, delete, auto increment, dan lain sebagainya. Kemudian, pertama-tama kita siapkan dulu SOM-nya, kita hidupkan pada bagian MySQL dan Apache-nya kita klik start. Setelah itu, kita masuk ke CMD atau command from. Di sini saya sudah masuk. Nah, pada command from ini masih ke user atau masih ke folder user. Jadi kita keluarkan terlebih dahulu caranya, yaitu kita ketik cd kemudian slash, setelah itu kita enter. Nah, pada bagian ini kita ketikkan saja cd lalu xampp. Nah, ini nama foldernya, misalnya Rizky, kemudian SQL, lalu bin, masuk ke bin. Nah, setelah ini kita masuk ke MySQLx. Sini saya sudah menyiapkan sintaknya dan seperti ini, MySQL, kemudian root. Pada bagian enter password kita enter saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke database dari MariaDB. Kita lihat terlebih dahulu isi dari database-nya apa saja. So, databases. Kemudian kita jangan lupa titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini terdapat dari isi dari database-nya. Nah, di sini saya mencoba untuk menghapus salah satu dari database-nya, yaitu purpose. Kita hapus terlebih dahulu database purpose dengan cara drop database purpose. Lalu kita enter. Tidak pakai S, database biasa saja. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini sudah terhapus karena saya menggunakan perintah drop database yang sebelumnya ada. Setelah saya menggunakan drop database purpose, menjadi terhapus. Untuk selanjutnya, di sini saya akan mencoba membuat kembali atau membuat database. Create database purpose. Kita buat kembali, kita tampilkan kembali apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada lagi karena saya membuatnya kembali. Itu database purpose, buat database baru. Selanjutnya saya masuk ke database purpose-nya, yaitu dengan cara use purpose. Jangan lupa titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke database purpose-nya, perpustakaan. Nah, di sini saya akan membuat table, yaitu ada tabel buku, anggota, dan peminjaman. Nah, kita buat terlebih dahulu data table bukunya. Di sini saya sudah menyiapkan sintaknya. Nah, di sini terdapat perintah create, browser create table buku. Di sini saya akan membuat table buku di mana terdapat ID buku dengan tipe data integer dengan primary key. Dia termasuk primary key ID buku. Kemudian judul buku dia menggunakan tipe data varchar dengan memori penyimpanan itu 50. Artinya 50 ini tuh kapasitas karakternya. Jadi maksimal karakter dari judul buku ini hanya 50 hurufnya. Kemudian penulis juga menggunakan varchar, variabel karakter dengan 50. Kemudian tahun terbit menggunakan tipe data integer. Kemudian kita klik enter saja. Nah, di sini sudah terbuat tabelnya. Kemudian selanjutnya saya membuat create table anggota. Di sini saya sudah menyiapkannya.
Nah, ini table anggotanya. Terdapat ID anggota, tipe data integer, dia termasuk primary key, kemudian nama, tipe data varchar dengan kapasitas penyimpanan 50, alamat menggunakan tipe data varchar, penyimpanannya 50, kemudian telepon menggunakan tipe data varchar juga penyimpanan 50. Kita enter saja. Nah, ini sudah terbuat. Kemudian kita buat lagi, yaitu table peminjaman, create table peminjaman. Kita create saja, kita buat saja. Sini saya sudah menyiapkan sintaknya. Nah, di sini terdapat create table peminjaman, di mana terdapat ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, kemudian ada foreign key, ID buku, reference buku, ID buku, kemudian ada juga foreign key-nya, ID anggota, reference anggota, ID anggota. Jadi foreign key ini termasuk dari primary key di table lain, seperti itu. Kemudian kita enter saja. Nah, sudah terbuat dan tercreate. Kemudian kita show table saja. Kita lihat apakah sudah ada error. Oh, di sini harus menggunakan S. Kita enter saja. Nah, di sini sudah tercreate, terbuat anggota, table anggota, buku dan peminjamannya. Setelah itu saya mencoba untuk memasukkan datanya atau recordnya ke dalam. Pertama saya buat ke mana ya, ke buku terlebih dahulu. Buku terlebih dahulu dengan cara menggunakan clause atau perintah insert. Sini saya sudah menyiapkannya. Nah, di sini saya menggunakan clause insert into buku. Nah, di sini saya akan memasukkan ID buku, judul buku, penulis dan tahun terbit pada ini table buku, di mana terdapat kodenya, terdapat nama atau nama bukunya, kemudian terdapat pengarangnya atau penulis, kemudian terdapat tahun terbitnya. Setelah itu kita setelah buat buku, kita tampilkan terlebih dahulu isi dari table buku ini. Nah, sudah muncul sesuai dengan apa yang saya ketikkan atau saya perintahkan. Nah, di sini auto urutan. Jadi kode bukunya dia ngurut dari sini berdasarkan ID bukunya. Nah, setelah itu saya akan membuat insert anggota, memasukkan record atau data dari anggotanya. Nah, di sini anggotanya kita enter terlebih dahulu. Kemudian kita lihat anggota. Kita enter. Nah, muncullah anggotanya. Nah, di sini dia urutan juga berdasarkan angkanya, ID, misalnya ID anggotanya. Di sini saya membuat ID anggota ini dengan nama saya, kemudian 4 nama dari asisten praktikum sistem basis data sesuai dengan perintahnya. Kemudian langkah selanjutnya saya akan mengubah. Nah, di sini kan alamatnya masih Bandung, sedangkan saya kan orang Lampung. Di sini saya ingin mencoba mengubah Bandung ini menjadi Lampung, yaitu dengan cara kita menggunakan clause update, perintah update seperti ini. Update anggota, set alamat yang mau dirubah, nih alamat, kemudian Bandung ini kita ganti dengan Lampung, where ID, di mana ID-nya, ID anggotanya itu ini 2115011082. Jadi yang akan dirubah adalah ini, ID anggota ini, alamat ini, berarti yang dirubah ini. Kita enter saja. Nah, di sini sudah terubah, kita lihat saja, kita enter. Nah, di sini sudah terubah dengan menggunakan clause update, dimana yang tadinya Bandung sini menjadi Lampung.
Setelah itu, kalau kita ingin menampilkan satu anggota, kita kan nggak perlu membuka semuanya kalau misal datanya banyak atau kompleks. Jika kita ingin menampilkan satu anggota saja, ya, kita dapat melakukan perintah yaitu menggunakan select bintang from anggota where ID anggotanya. Misal kita akan melihat, nah yang ini Kak Gilang, kita coba saja. Nah, yang akan muncul yaitu hanya satu saja nama dari anggotanya jika kita ingin mencari satu saja. Kalau datanya kompleks, kita kan nggak mungkin men-scroll banyak, kita cukup menggunakan berita ini saja, maka dia akan muncul satu anggota saja. Kemudian setelah kita udah buat anggota buku, selanjutnya kita buat peminjaman. Sama seperti tadi, kita buat, saya sudah menyiapkan sintaknya. Nah, kita menggunakan insert untuk pinjaman, di mana peminjaman ini terdapat ID peminjaman, ini ID peminjaman, kemudian ID anggota, ini ID anggota, kemudian ID buku, ini ID bukunya, kemudian tanggal peminjaman, ini tanggal peminjaman, dan ini tanggal pengembaliannya. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah terbuat peminjamannya. Setelah itu kita lihat saja apakah sudah ada, kita enter. Nah, di sini sudah terbuat di dalam tabelnya sesuai dengan perintah yang telah dibuat tadi. Selanjutnya saya akan mencoba auto increment. Di sini saya menggunakan create. Nah, saya mencoba membuat kolom baru pada tabel anggota. Tampil anggota saja saya buat. Kita coba anggota, kita lihat dulu isinya. Nah, di sini saya akan mencoba membuat umur. Coba kita membuat umur dengan cara kita buat alter dengan perintah alter. Saya sudah menyiapkan sintaknya dengan alter table anggota add. Jangan lupa add ini untuk menambahkan kolom umur di sini dengan variabel karakter atau tipe data variabel karakter dengan kapasitas penyimpanan itu 50. Kemudian kita enter saja. Nah, setelah kita enter, kita lihat apakah muncul. Nah, di sini sudah muncul. Di sini saya menambahkan kolom umur pada bagian kanan, tapi belum ada datanya. Tapi untuk seperti ini anggota perpustakaan, saya rasa tidak perlu untuk menggunakan umur. Ini hanya untuk memperhatikan saja bagaimana saya membuat dengan cara auto increment. Kemudian untuk menghapusnya kita dapat menggunakan perintah alter table dengan cara drop. Alter table anggota drop kolom umur. Jadi yang di drop atau dihapus kolom umur ini. Kita enter. Nah, kita tampilkan lagi apakah. Dan nah, sudah terhapus sesuai dengan perintahnya drop kolom umur. Selanjutnya saya akan menghapus baris pada anggota. Baris pada tabel anggota saya coba dengan cara delete from anggota where ID anggota, yaitu ini. Saya ingin menghapus baris ini dengan ID anggota 21158182. Kita coba enter. Terjadi error. Coba kita coba untuk menggunakan menonaktifkan foreign key-nya. Kita coba terlebih dahulu.
dia ada masalah di bagian sini. Oke, kemudian kita coba kembali delete. Kita coba kembali ya. Nah, di sini sudah bisa kita tampilkan terlebih dahulu anggotanya. Nah, di sini sudah terhapus baris dari anggota Rizky ini dengan cara delete from anggota where ID anggota. Dengan ID anggotanya itu ini, karena saya ingin menghapus baris ini, baris ke-5. Oke. Demikianlah tadi presentasi atau penjelasan guna untuk menyelesaikan tugas akhir praktikum sistem basis data. Di sini saya sudah menjelaskan bagaimana membuat create table, kemudian saya mempraktikkan bagaimana menggunakan select, insert, update, drop, delete, auto increment, dan yang lainnya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.